Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Aidil Kurban, Hari Raya Aidil Kurban. Hari Raya Aidil Kurban ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan Ibrahim alaihissalam, yang kemudian tata cara pelaksanaannya diwujudkan. Ritual perjalanan Ibrahim beserta keluarga dalam taatnya kepada Allah, kemudian kita umat Islam melaksanakannya dalam beberapa ritual pelaksanaan ibadah haji. Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih anaknya dan tidak pernah ragu, langsung dilakukan. Bayangkan, anak berpuluh-puluh tahun diharapkan, begitu punya dan usianya lagi lucu-lucunya, diperintah Allah, Ibrahim potong anakmu. Kalau anak banyak disuruh potong tidak ada masalah, potong anakmu, cari mana yang paling nakal, kita potong. Tapi ini anak yang soleh, lama dinanti dan diperintah potong. Ibrahim alaihissalam lalu mewujudkannya, dan alhamdulillah dengan izin Allah bukan Ismail yang dipotong, tapi diganti dengan domba. Pelajaran pertama, kalau Allah perintah apa yang Allah minta, jangan tawar. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah Allah tidak memerintahkan kita sembelih anakmu. Allah cuma minta sembelilah kurban. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu, Allah tidak mewajibkan. Sekarang ini banyak yang ribut di medsos, potong kuku, potong rambut. Itu persoalkan, padahal tidak ada disiapkan binatang kurbannya. Padahal jauh lebih penting kau pikirkan ada binatang kurbanmu daripada pikirkan itu gunting rambut, gunting kuku. Gunting kuku, gunting rambut, berbeda pendapat ulama. Ulama pertama mengenai, mengartikan hadis itu, jangan potong rambut dan kukumu. Tujuannya apa? Selama tidak memotong selama 9 hari itu, tujuannya apa? Kau rasakan seperti orang yang wukuf di Arafah. Tujuannya itu. Tapi ulama kedua memaknainya, yang tidak dipotong rambut dan kukunya bukan yang mau berkurban, tapi binatang kurbannya. Nah silahkan, yang tidak mau potong kukunya silahkan, yang mau potong silahkan, karena itu hanya sunnah. Sunnah artinya dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak mendapat hukuman. Bapak mau potong rambut silahkan, tidak mau potong rambut juga tidak apa-apa. Yang lebih penting sebenarnya Bapak pikirkan, Bapak sudah punya binatang kurban atau tidak? Tidak mampu Ustaz, HP-mu harga 3 juta, pulsa tiap bulan 500.000. Kalau sudah punya HP, punya motor, kau tidak pernah kurban, bukan kau tidak mampu, tapi kau pelit. Maka robah kombo kurban. Mereka yang sudah mampu dan tidak mau berkurban, hati-hati. Nah sekarang poin pertama. Poin kedua, sesungguhnya yang paling penting lagi setelah kurban, dibagi-bagikan dagingnya ke orang tidak mampu, yang paling penting ajaran kurban adalah menyembelih binatang. Hakikatnya, fisiknya kita sembelih binatang, kita potong lehernya. Tapi pelajaran hidupnya, potong sifat-sifat binatang yang ada dalam dirimu. Itu pesan agamanya. Yang sampai kepada Allah takwanya, tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah. Tapi yang kita harapkan adalah sembelihan itu, yang kita potong lehernya itu binatang, sifat-sifat binatang yang ada dalam dirimu kau potong. Apa sifat binatang? 1. Sampai sekarang ini tidak ada binatang yang suka pakai baju. Sapi, Bapak tahu sapi? Tahu sapi toh? Keliling itu, tidak pakai celana, tidak pakai baju. Apa maknanya? Kalau kalian sudah berkurban tiap tahun, potong sapi tiap tahun, tapi kau kuras siri,
tidak punya rasa malu, itu sebenarnya tidak ada nilainya di hadapan Allah itu kurbanmu kecuali potong sapi. Tapi pelajaran hidupnya kau tidak ambil. Malu dong. Jadi polisi minta-minta uang di jalan. Itu kurban namanya itu. Malu dong. Sudah dibikinkan masjid cantik begini kau tidak datang jamaah. Malu dong. Sudah dikasih kendaraan dinas. Sudah dikasih sopir. Sudah dibayarkan bensin. Masih malas juga kau bekerja. Malu. Malu dong. Sudah haji. Asan masih mendomi di pinggir jalan. Malu dong, sudah tua, sudah muka sakaratil maut, tapi kelakuannya kayak ABG. Itu semua yang disebut kau potong sifat-sifat binatang yang ada di dirimu. Masiri. Malu. Budaya malu ini mulai kurang, Pak. Kita mesti belajar budaya malu orang Jepang. Itu orang Jepang baru dituduh, baru dicurigai, sudah mundur dari jabatan, bahkan dia bunuh diri. Kita di Indonesia budaya malu hilang, Pak. Narapidana mau lagi jadi caleg. Sudah nyata-nyata pernah di penjara, mau lagi jadi gubernur, mau lagi jadi... Hilang rasa malu. Maka ajarkan rasa malu. Kalau kita sudah punya rasa malu, berarti kita sudah potong sifat binatang dalam diri. Malu dong. Setiap Jumat terlambat saja. Lihat itu mukanya yang selalu terlambat. Hafal-hafal mukanya. Dia juga itu minggu lalu. Lihat itu. Dan lihat mukanya tadi yang terlambat datang. Paling cepat itu pulang nanti. Lihat aja. Dan dia tidak malu. Dikasih tahu begini tidak malu. Hilang. Malu adalah pakaiannya orang yang bertakwa. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal-amalmu kata Nabi. Sittatu asya'in tasidu tisitatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu diantaranya qillatul haya, makuras siri, kurang rasa malu. Sifat binatang, tidak ada rasa malu. Yang kedua, Bapak lihat deh nanti kalau hari-hari raya penyembelihan, lihat nanti. Sapi, ada 3 sapi. Satu diikat, dibanting, dipotong. Yang di sampingnya enak aja itu makan. Tidak nak urus temannya. Apa artinya? Kalau Bapak berkurban, maka potong itu sifat tenggang rasa, tidak peduli sama sesama. Hilangkan itu, potong itu sifat tidak pedulimu. Coba itu sapi, Pak. Temannya dipotong, dikuliti, di sampingnya tetap aja itu sapi yang hidup. Tidak ada ton dia pergi tanduk itu orang yang anu, jangan kau ganggu temanku, jangan kau potong, ku tanduk kau. Kan tidak toh. Kalau Bapak berhasil kurban, potong itu sifatmu yang tidak peduli sama orang. Bapak hitam sholat, Senin Kamis puasa, 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi tetanggamu susah, kau tidak pernah tolong, kau bukan orang mulia di sisi Allah. Orang mulia di sisi Allah, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itu orang baik. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Bagus jamaah di masjid. Bicaranya sanging agama. Tapi di komplek tidak ada yang senang. Gotnya mengganggu orang. Sapinya mengganggu tetangganya. Pagarnya mengganggu orang. Musiknya mengganggu orang. Kalian bukan orang baik di sisi Allah. Orang baik meskipun ibadahnya sederhana. Tapi semua orang suka. Di mana dia tugas di situ orang senang. Di mana dia pergi di situ orang. Kalau orang tinggal di situ semua orang senang dengan kehadirannya. Kedatangannya disambut gembira orang. Alhamdulillah orang baik datang. Dia tinggalkan tempat tugasnya, semua orang sedih. Wih, pergi lagi, Pak. Itulah orang baik. Sebaliknya orang celaka, begitu baru mau datang, datang mati milik kita. Ada kan orang begitu, Pak? Kehadirannya bikin susah, kepergiannya bikin senang. Baru mau masuk warkop, masyarakat sudah bingung. Datang lagi. Engkasih. Maka orang yang baik punya kepedulian. Apalagi sifat binatang? Serakah. Potong itu binatang itu sifat serakah itu. Mana itu serakah? Coba lihat itu, Pak. Coba lihat itu tuh monyet. Tahu monyet toh? Coba lihat itu monyet. Kasih buah, kasih roti, makan. Penuh mulutnya. Kasih
dia tolak? Tidak, dia pegang lagi tangan kanannya. Kasih lagi, pegang kaki kirinya, tangan kanan kirinya. Kasih lagi, pegang kaki kanannya. Makam itu penuh mulutnya, penuh tangannya dua, kasih kakinya lagi pegang. Kasih lagi, dia tolak? Tidak, kaki kirinya lagi pegang. Kasih tamannya, dia rebut. Mulut penuh, tangan penuh, kaki penuh, diambil tamannya, dia rebut lagi. Serakah, itu binatang. Ada orang begitu Pak, dia mau kuasai semua. Dia Tommy jadi kontraktor. Dia Tommy jadi anggota DPR. Dia Tommy mau atur kepala dinas. Semua mau diambil. Serakah. Orang serakah Pak lebih bahaya dari pelit. Pelit itu bahasa Bugisnya seke. Kalau seke belum mengganggu orang. Mabu aja. Serakah. Itu yang mengganggu orang. Kalau Bapak hanya pelit, Bapak tidak mau kasih orang. Tapi kalau serakah, sudah tidak kasih orang, dia ambil barangnya orang. Binatang. Waduh. Kalau pimpinan serakah Pak, ngeri. Ngambil semua bagiannya anak buah. Maka itu, Idul Kurban, potong itu sifat serakahmu. Ada orang menghalalkan segala cara. Cari akal bisa ngambil barangnya orang. Nah berapa kita makan Pak? Coba lihat. Berapa yang bisa kita makan? Berapa yang bisa kita nikmati? Maka Allah tidak larang kalian kaya. Yang Allah larang, jangan kau menghalalkan segala cara. Itulah serakah. Kalau Bapak serakah, memang jadi. Diambil semua itu. Tapi mulailah datang penyakit. Dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Apa saja bisa dimakan? Ubi rebus. Tabungannya 7 miliar. Tapi tidak ada bisa dimakan. Na'udzubillah min zalik. Maka Idul Kurban yang akan datang. Mari. Niatkan makarobaki Pak. Niatkan Pak. Jangan berkata saya tidak mampu. Kambing kalau saya tidak salah 2,5 juta sudah bagus. Sudah bisa satu keluarga itu. Kalau Bapak mampu beli sapi, sapi. Tapi ingat ketika berkurban, jangan ambil yang bagus. Ada juga orang berkurban, dia ambil daging yang paling baik, baru dikasih orang yang jelek. Tidak. Kalau perlu, tidak usah Bapak ambil. Kasih serahkan 1 bulat-bulat, kau bagi. Meskipun yang berkurban punya hak untuk mengambil sedikit saja, secukupnya. Boleh. Nah, sidang Jumat yang muliakan. Sebentar lagi kita Idul Kurban. Nah, berkurbanlah. Niatkan, masih ada waktu Pak. Tidak mungkin Allah tidak memberi kemampuan kalau kita mau. Coba yang jadi kita adalah sangka buruk kepada Allah. Tidak mampu saya, tidak mampu saya, tidak mampu saya. Maka ya sudah, karena niat kita tidak mampu, maka terwujudlah tidak pernah kurban padahal umur kita sudah lebih 50 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan tahun ini kita bisa berkurban. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li walakum wa izazil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.